seluruh kita mulai dengan materi pelayanan kesehatan neonatal esensial. Ini materi yang sudah kita tahu, cuma kita mengingatkan kembali ya, supaya kita nanti bisa mengisi soal. Lanjut. Tujuan setelah mengikuti pokok bahasan ini, kita mampu melakukan kewaspadaan standar pada pelayanan BBL, mampu melakukan perawatan neonatal esensial neonatus yang lahir 0 sampai 30 detik, mampu melakukan perawatan neonatal esensial saat lahir 30 detik sampai 90 menit, mampu melakukan perawatan neonatal esensial neonatus 90 menit sampai 6 jam, setelah itu setelah 6 jam dan melakukan tata laksana neonatus yang lahir dari ibu dengan infeksi. Lanjut. Kita ingatkan kembali kewaspadaan standar. Oleh karena seluruh tindakan pasti pakai ini ya, kewaspadaan standar. Yang pertama persiapan diri, kedua persiapan alat, ketiga persiapan tempat, dan persiapan keluarga. Persiapan diri pakai APD, sudah tahu semua, bertujuan agar penolong persalinan berada dalam kondisi bersih dan terlindungi antara lain, melakukan kebersihan tangan dan menggunakan APD secara lengkap. Kebersihan tangan manfaatnya untuk meminimalkan dan menghilangkan mikroorganisme dan mencegah transmisi mikroorganisme. WHO menetapkan 5 kesempatan untuk kebersihan tangan. Kapan? Mengapa? Lanjut. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Kedua, sebelum melakukan tindakan. Ya. Ketiga, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh. Sama yang ini nih. Keempat, sesudah bersentuhan dengan pasien. Dan kelima, sudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Bukan. Yalah, benar. Yang terakhir ini. Cuci tangan menggunakan alkohol atau hand rubbing. Nanti kalau soalnya hand rubbing berarti cuci tangan menggunakan alkohol ya. 23, jadi lamanya 20 sampai 30 detik bila tangan tidak tampak kotor yang pakai ini ya. Kuku petugas harus selalu bersih, jelas ini, dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, emang mau nari ini, tanpa memakai perhiasan cincin, jadi dibuka semua. Cuci tangan menggunakan sabun, nah yang pertama tadi menggunakan alkohol atau hand rubbing. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand washing. Jadi hand rubbing, hand washing. Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien, yaitu darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh atau ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan. Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih. Jadi ya, dari yang kotor ke area yang bersih. Walaupun pada pasien yang sama ya, tetap cuci tangan 40-60 detik. Hand washing, lanjut. Ini sudah tahu semua. Maaf ini agak batuk dikit. APD terdiri dari pertama sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata atau Google, perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sepatu tertutup ini ya, sepatu boot. Ini sudah biasa kita lakukan. Lanjut. APD terdiri dari tujuan pemakaian APD. Melindungi kulit dan membran mukosa. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Jelas, Bu. Nah, terima kasih. Ya. Melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ini sudah tadi belum ya, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Indikasi, jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh
atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Indikasinya ya. Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan. Jangan dibawa-bawa APD itu. Tapi kadang masih juga ya, habis sudah bekerja masih pakai APD, jalan-jalan ya di puskesmas kadang ya. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher. Nah ini, tidak dibenarkan menggantung masker di leher. Memakai sarung tangan sambil menulis. Nah ini masih ini kelihatannya. Dan menyentuh permukaan lingkungan. Jadi masker itu dilepas, kadang-kadang masih di leher ya, setelah itu sarung tangan masih dibawa untuk nulis. Lanjut. Kedua, persiapan alat bahan habis pakai serta obat-obatan. Peralatan, obat, dan bahan yang akan digunakan dalam menangani BBL dalam keadaan siap pakai, bersih, dan lengkap. Jangan bercari-carian. Ketiga, persiapan tempat, ruangan hangat dan terang, tempat resusitasi. Ya. 4, persiapan keluarga. Memberikan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, persiapan laktasi, dan perawatan bayi sehari-hari. Mengenal tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayi. Penilaian awal BBL. 1, persiapan penanganan BBL. Persiapan diri pakai APD ya. Persiapan alat, keadaan siap jadi alat seluruh instrumen dalam keadaan siap pakai, bersih dan lengkap, DTT atau steril. Persiapan tempat, hangat, tempat resusitasi, ada tempat resusitasi. Jadi udara kalau pakai AC, itu kalau nggak salah 27 derajat Celcius ya. Persiapan tempat resusitasi semua kan sudah tahu. Ada meja yang kering ya, keras ya. Setelah itu ada perlengkapan resusitasi, ada lampu, jarak lampu 60 derajat Celcius ya. Wattnya juga 60 derajat. 60 derajat. 60 watt. Iya, iya. Persiapan keluarga kayak persiapan laktasi, jadi kita harus tahu, harus punya pengetahuan langkah penilaian BBL. Next. Langkah-langkah penilaian BBL. Nah, jelas nanti kita jelasin lagi nih. Langkah-langkah penilaian BBL, langkah awal. Menilai bayi bernapas, menangis atau tidak, dan tonus otot baik dalam waktu 30 detik pertama untuk menentukan perlu tidaknya ventilasi. Bayi bernapas atau menangis, tonus otot baik dan tidak memerlukan ventilasi. Perawatan rutin neonatus 30 detik sampai 90 menit. Pertama, jaga kehangatan. Jadi waktu menilai itu tadi, begitu bayi lahir kita nilai ya. Bayi menangis kuat, tonus otot aktif. Setelah itu kita letakkan ke perut ibu, keringkan dan ganti, ya. Sudah dinilai tadi bernapas atau baik atau tidak. Selanjutnya perawatan rutin neonatus 30 detik 90 menit. Pertama, menjaga kehangatan. Lakukan klem dan potong tali pusat pada 2 menit setelah lahir. Selanjutnya lakukan IMD. Jadi kalau IMD itu dilakukan kalau tali pusat sudah dipotong. Kalau tali pusat belum dipotong, tidak bisa IMD ya. Lakukan IMD pada ibu setidaknya 60 menit. Setidaknya, paling sedikit 60 menit. Kecuali ada distress, respirasi, atau kegawat daratan maternal. Nggak usah ya, cepat kita yang ngurusin bayinya. 4, melakukan pemantauan tiap 15 menit selama IMD. Dilihat bayinya tiap 15 menit. Lakukan pemberian identitas. Keenam, lakukan pemberian injeksi vitamin K1 intramuskuler. Lakukan pencegahan infeksi mata atau pemberian salep atau tetes mata antibiotik.
Selanjutnya perawatan rutin neonatus 90 menit sampai 6 jam. Setelah itu lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, lakukan penentuan usia kehamilan, lakukan pemberian imunisasi hepatitis B0, lakukan pemantauan BBL setiap 1 jam sampai 6 jam. Bayi yang lahir cukup bulan dan BBLR diberikan vitamin K1 pitomenadion, vitamin K1 ya. Oleh karena vitamin K ini ada K1, ada K2, ada K3. Sebanyak 1 mg, 1 mg. Jadi lihat di ampulnya. Untuk BBL yang sangat rendah, atau 1.500 atau kurang dari 1.500 gram, atau usia 32 minggu, usia gestasi maksudnya, vitamin K1 diberikan sebanyak 0,5 mg. Untuk pemantauan BBL setiap 1 jam sampai 6 jam ini kita menggunakan MTBM. Jadi manajemen terpadu balita muda ya. Ada KN1, KN2 dan KN3. Lanjut. Perawatan neonatus pada 30 detik pertama atau 0-30 detik. Pertama, jaga kehangatan bayi dengan menerima bayi menggunakan kain kering yang hangat. Berarti sudah ditopiin ya. Nilai bayi apakah bernapas, menangis, tonus otot baik, dan perkiraan berat lahir lebih dari 2.000 gram. Apabila jawaban poin 2 ini iya, jadi lebih dari 2.000 gram, lakukan kontak kulit ke kulit, jadi MD. Apabila jawaban poin 2 tidak, jadi berarti kurang dari 2.000 gram, pindahkan bayi ke meja resusitasi dan lanjutkan dengan alur resusitasi pada bagian alur resusitasi neonatus. Kelima, posisikan bayi untuk memastikan jalan napas bersih dan bebas dari lendir. Next. Keenam, keringkan dan rangsang bayi dengan melakukan usapan pada muka, kepala, punggung, lengan, dan tungkai. Ketujuh, selesai mengeringkan, singkirkan kain pengering. Kedelapan, selimuti seluruh tubuh bayi dengan kain hangat dan kering, dan pasang topi pada kepala bayi. Nilai bayi terus-menerus. Apakah bayi bernapas atau menangis? Tonus otot baik. Apabila jawaban poin 9 tidak, lihat ke poin 4 tadi ya. Apabila jawaban poin 9 iya, lanjutkan dengan perawatan rutin. Seluruh kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 30 detik. Perawatan rutin neonatus pada 30 detik 90 menit. Pertama, tetap ini menjaga bayi tetap hangat. Pemotongan dan perawatan tali pusat pada 2 menit setelah lahir. Lakukan IMD pada ibu setidaknya 30 menit kecuali ada kegawat darurat maternal. Lakukan pemantauan tiap 15 menit selama IMD. Jadi dilihatin terus, kita takut kalau tertutup hidungnya ya. Lakukan pemberian identitas, pemberian vitamin K1 ini intramuskuler. Lakukan pencegahan infeksi mata atau pemberian salep mata atau tetes mata antibiotik. Lanjut. Menjaga bayi tetap hangat. Ini penjelasannya. Neonatus dapat kehilangan panas tubuhnya melalui pertama evaporasi atau penguapan cairan pada permukaan tubuh bayi. Oleh karena itulah begitu bayi lahir sudah dinilai diletakkan di perut ibu, dikeringkan dan diganti ya. Yang kedua, B, konduksi tubuh bayi bersentuhan dengan permukaan yang temperaturnya lebih rendah, kedinginan jadi bayinya. C, konveksi tubuh bayi terpapar udara atau lingkungan bertemperatur dingin. Jadi kipas angin matiin dulu. Kalau pakai AC 27 derajat Celcius ya. Tetapi kalau AC yang ada juga 27 derajat Celcius itu masih dingin dia ya. Jadi di 28 derajat Celcius. D, radiasi atau kehilangan panas akibat adanya benda yang lebih dingin di dekat tubuh bayi. Upaya mencegah kehilangan panas. Ruang bersalin yang hangat,
Jadi tadi dimatiin kipas angin, suhu 27 derajat Celcius ya. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Jadi vernix jangan dibersihkan. Keringkan bayi dengan handuk bersih, kering dan hangat kecuali bagian tangan. Selimuti tutup bagian kepala bayi. Jadi tangan itu jangan dibersihkan ya, supaya dia bisa. Jadi bau tangan itu bau apa namanya? Ketuban itu sama dengan bau air susu ya, dengan puting susu ibu. Letakkan bayi di dada ibu agar kontak kulit ibu ke kulit bayi, IMD itu ya. Jadi letakkan bayi di dada ibu, tidak ada alas. Kulit ibu bersatu dengan kulit bayi, jadi panas ibu pindah ke panas bayi, ke bayi. Panas ibu pindah ke bayi. IMD ya, gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas. Jangan segera menimbang, lakukan penimbangan setelah 1 jam selesai bayi menyusui. Boleh lebih dari 1 jam, 2 jam boleh ya. Lanjut. Bayi sebaiknya dimandikan tidak kurang dari 24 jam. Nah ini bayi di buku baru ini ya, yang terbaru, bayi sebaiknya dimandikan sebaiknya. Dimandikan tidak kurang dari 24 jam setelah lahir dan setelah kondisi stabil. Rawat gabung selama 24 jam satu ruangan dengan ibunya agar menjaga bayi tetap hangat, mendorong ibu agar segera menyusui bayinya, dan mencegah paparan infeksi pada bayi. Resusitasi dalam lingkungan hangat, kalau misalnya perlu resusitasi, apabila bayi lahir memerlukan resusitasi, harus dilakukan dalam lingkungan yang hangat. Selanjutnya, terakhir ini transportasi hangat. Jadi harus hangat semua. Kalau tidak, bayinya nanti kedinginan. Pemotongan dan perawatan tali pusat. Pada 2 menit setelah lahir, klem, potong tali pusat dan ikat 2 menit pasca lahir setelah dilakukan penyuntikan oksitosin. Begitu bayi lahir, letakkan di perut ibu, keringkan dan ganti, palpasi terus ya, apakah ada bayi kedua, kalau tidak ada, suntik oksitosin. Perawatan tali pusat, jangan kompres atau membungkus tali pusat. Pengolesan alkohol atau iodin pada puntung tali pusat, kecuali terdapat tanda infeksi tali pusat tapi tidak dikompres. Jadi tidak usah pakai, kecuali terdapat tanda infeksi tapi tidak dikompreskan. Diolesi saja. Jika puntungnya kotor, bersihkan dengan air matang atau DTT. Air matang atau DTT, bukan air keran. Kemudian keringkan kembali secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Bila tampak nanah atau berbau, segera bawa ke vaskes. IMD. IMD adalah proses menyusu dimulai secepatnya setelah bayi lahir, minimal selama 1 jam. Suami harus mendampingi ibu untuk mengawasi kondisi bayi. Biarkan bayi mencari, jadi biarkan, tidak usah dijejelkan ya. Biarkan bayi mencari, menemukan puting, dan mulai menyusu, tidak menginterupsi proses menyusu misalnya. Memindahkan dari satu payudara ke payudara lain. Biarlah bayinya sendiri, tidak usah kita tolong-tolong ya. Prinsip pemberian ASI dimulai sedini mungkin. Prinsipnya pemberian ASI ini dimulai sedini mungkin, eksklusif selama 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping sejak usia 6 bulan. Pemberian ASI ini untuk meningkatkan ikatan kasih sayang, ASI, memberikan nutrisi terbaik atau asuh, dan melatih refleks dan motorik bayi atau ASA. Lakukan pemantauan setiap 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit, 90 menit, 120 menit setelah dilakukan IMD. Jadi dilihatin terus ya, dimonitor terus bayinya. Pemantauan pasca IMD menjaga bayi tetap hangat. Pakai baju atau bayi tetap diselimuti, tutup kepala. Tempatkan ibu pada ruang yang sama.
sehingga bayi disusui sesering mungkin. Jangan ibunya jauh, ibunya di sini, bayinya di ruang bayi ya. Ini inisiasi 9 tahap. 9 tahap ini ya. Agak repot juga nih, 9 tahap selama perilaku menyusui, dibagi-bagi. Kalau dulu kan kita 30 selama 30 menit bayi baru mencari puting susu, sekarang lebih diperinci lagi. Bayi menangis. Kenapa bayi menangis? Tanda paru mulai berfungsi. Yang kedua, bayi memasuki tahap relaksasi. Bayinya kan agak terkejut dikit dari dalam perut yang kecil, ruangan kecil, sekarang lebar ruangannya ya. Ketiga, bayi menit ke-1 sampai ke-5, bayi mulai bangun. Mulai bangun dia, di mana aku ini katanya ya. Keempat, pada menit 4 sampai 12 menit, bayi mulai bergerak, gerakan awal sedikit mungkin pada lengan, bahu, dan kepala. Ya, beradaptasi dia ya, baru mulai bangun. Beberapa kali mungkin bayi ingin istirahat sebelum mulai gerakan berikutnya. Istirahat lagi dia, bergerak-gerak dikit, istirahat lagi. Keenam, bayi mulai bergerak melangkah ke arah payudara. Saat telah menemukan payudara, jadi dengan tangannya tadi ya. Saat telah menemukan payudara, bayi cenderung beristirahat untuk sementara waktu. Seringkali keliru. Seringkali kita ini keliru. Dianggap bayi tidak lapar atau tidak ingin menyusu. Padahal dia itu beristirahat. Dia mungkin berpikir, di manakah aku sekarang? Ya, waktu itu tempatnya sempit. Sekarang ada bau mencari puting susu, ya, bau ASI ya. Bayi itu cuma tidak bisa ngomong dia. Setelah istirahat di menit 29 sampai 62 menit, bayi sudah biasa dengan payudara. Mulailah bayi mengendus, mencium. Hebat bayi ya. Baru lahir bayi ini sudah disuruh mencari payudara. Hebat bayi. Kekuasaan Allah ini. Menjilati dan menempel untuk menyusu, proses ini sekitar 20 menit atau lebih. Jadi tidak langsung, IMD langsung dapat, tidak ya. Ke-8 menit 49 sampai 90 pertama bayi menyusu di payudara selama beberapa waktu. Kemudian sudah dia menyusu, kan tidak terlalu banyak menyusu kalau pertama. Ya masih ada persediaan. Kemudian bayi akan tertidur hingga 1,5 sampai 2 jam. Ya, jadi harus hangat. Kalau tidak hangat bayinya kedinginan ya. Pemantauan bayi saat IMD, posisi bayi diposisikan dengan mulut dan hidung yang terlihat dan tidak terhalang. Hati-hati nih ini. Apalagi kalau ibunya sambil tidur, sambil berbaring. Warna kulit pink, kulit dan atau selap lendir. Dilihat nih. Pernapasan, napas normal, tidak ada retraksi atau penapasan cuping hidung, dan laju penapasan normal 40 sampai 60 kali per menit. Semenitnya meriksa itu jangan 1/4 menit ya. Suhu tubuh pada 60 dan 120 menit, ya sudah 2 jam. Setelah kelahiran kisaran normal 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Lanjut. Lanjut. IMD, inisiasi menyusu, bukan menyusui. Inisiasi menyusu dini. 9 tahapan selama perilaku menyusui. Yang pertama, bayi menangis, tanda paru mulai, sudah tadi ini ya. Mulai berfungsi, bayi masuk tahap relaksasi, sudah yang tadi, sudah lanjut. Sudah tadi ini. Itu penjelasan dari gambar yang tidak jelas tadi. Lanjut. Selanjutnya keempat, pemberian identitas. Ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang menyatakan setiap anak berhak atas identitas diri. Semua bayi baru lahir harus segera mendapat tanda pengenalan berupa gelang yang dikenakan pada bayi ibunya untuk menghindari tertukarnya bayi. Sebaiknya dilakukan segera setelah IMD. Tapi kalau bayinya cuma satu-satu, tetap kita siapin ya,
kita siapkan. Mungkin nanti ada 4 ya, ketuker bayi, susah lah kita. Kelima, pencegahan perdarahan dengan injeksi vitamin K1. Karena sistem pembuakan darah BBL belum sempurna, maka bayi akan berisiko untuk mengalami perdarahan tidak tergantung apakah bayi minum ASI atau susu formula, atau usia kehamilan atau berat badan pada saat lahir. Tetap disuntik, kecuali tadi kan vitamin K1 kalau kurang 1.500 atau kurang, dosisnya saja yang berbeda. Lanjut. Perdarahan bisa ringan atau menjadi sangat berat berupa perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun perdarahan intrakranial. Semua BBL diberi suntikan vitamin K1 dosis 1 mg anterolateral pada paha kiri. Nah, untuk bayi berat lahir sangat rendah, 1.500 atau kurang dari 1.500 gram, atau lahir di usia gestasi 32 atau kurang dari 32 minggu, maka dosis K1 adalah 0,5 mg. Keenam, pencegahan infeksi mata dengan salep atau tetes mata antibiotika. Beli papa roti. Pemeriksaan rutin Kamu masih buka neonatus nggak pada pajak? 90 menit 6 jam. Jadi yang tadi berapa tadi ya? Sekarang yang tadi mana tadi? Perawatan rutin neonatus pada 90 menit 6 jam. Lakukan, nah ini sudah IMD, lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, lakukan penentuan usia kehamilan, nah ini sudah kelihatan kalau anaknya beratnya 2.500 lebih kan udah cukup bulan. Lakukan pemberian imunisasi hepatitis B0, lakukan pemantauan BBL setiap 1 jam sampai 6 jam pertama. Jadi nak dilihatin bayinya ya. Lanjut. Yang sebelumnya tadi mana yang sebelumnya? Lakukan pemeriksaan fisik BBL, dilakukan. Nah, sekarang kalau dulu kan pakai baju disuruh. Dilakukan dalam keadaan bayi tenang, bayi dalam kondisi telanjang. Jangan cepat-cepat, jangan ditelanjangi lama-lama ya. Pemeriksaan fisik tidak harus berurutan. Dahulukan menilai pernapasan dan tarikan dinding dada ke dalam, denyut jantung dan kondisi perut. Nanti dulu yang nak ngurusin yang lain-lain ya. Lihat dulu tanda-tanda vitalnya itu. Kalau sudah aman, baru dari kepala ke head to toe. Lanjut. Ini agak-agak. Ini nanti kita jelaskan lagi lah ini ya. Prinsip pemeriksaan fisik ini, sebelumnya. Pemeriksaan fisik ini prinsipnya, pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi telanjang dan tenang dan kondisi telanjang. Pemeriksaan tidak harus berurutan. Yang pertama, lihat tonus dan aktivitas. Jadi kita dulu kan tanda-tanda vital ya. Posisi tungkai dan lengan fleksi, bayi sehat akan bergerak aktif. Kalau bayi sehat akan bergerak aktif. Kalau tidak dia diam ya tangannya. Lihat kulit, wajah, bibir, selaput lendir, dada harus apa? Berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisul. Diperhatikan benar. Hitung pernapasan. Jadi kita hitung pernapasan dulu ya, pertama ya. Tidak harus berurutan seperti ini. Frekuensi napas normal 40 sampai 60 kali per menit dalam 1 menit. Tidak ada tarikan dinding dada ke dalam yang kuat ya. Retraksi dinding dada. Hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri tempat jantung setinggi apex kudis. Frekuensi denyut jantung normal 100 sampai 160 kali per menit. Lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer. Normalnya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Lihat dan raba bagian kepala. Bentuk kepala terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan. Umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol, dapat sedikit menonjol pada saat bayi menangis.
Jadi bayi itu bentuknya kadang asimetris. Bayi itu keluar, capek bayi itu keluar. Bayi itu keluar melalui lorong yang sempit dan gelap. Keras pula ya, jadi payah sebenarnya bayi itu. Lihat mata, tidak ada kotoran atau skrit, perhatiin benar. Kalau ada kotoran atau skrit atau nanah, apa yang kita pikirkan ya? Kita harus mikirkan IMS misalnya ibunya. Lihat bagian dalam mulut, bibir dilihat. Bukan asal dilihat bibirnya saja, gusinya, langit-langit utuh atau tidak ada, bagian terbelah. Jadi nilai kekuatan isapan bayi dengan memasukkan tangan, tapi tangan harus bersih ya. Bayi akan mengisap kuat jari pemeriksa. Baru lahir beda kuat. Lihat dan raba tali pusat. Perut bayi datar, teraba lemas. Kalau tidak nangis, kalau nangis dia tidak lemas ya, keras. Tidak ada perdarahan, pembengkakan, tidak ada nanah, tidak berbau, tidak berbau yang tidak enak ya pada tali pusat atau kemerahan di sekitar tali pusat. Dilihat lagi punggung dan raba tulang belakang. Kulit terlihat utuh, tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang. Ingat kalau ada tulang belakang ada yang menonjol, kemungkinan apa itu spina bifida ya. Lihat ekstremitas. Ekstremitas, hitung jumlah jari tangan dan kaki. Lebih tidak 5 apa 6 ya. Tapi harus tahu kalau 6 itu apa namanya. Kalau berdempet apa namanya ya. Lihat apakah kaki posisinya baik atau bengkok ke dalam atau keluar. Lihat gerakan ekstremitas simetris atau tidak. Perhatikan, digoyangkan kakinya ya. Jangan asal dilihatnya jarinya benar dah. Terlebih atau berdempet. Lihat lubang anus. Ini tidak boleh lagi kan pakai termometer. Lihat saja ya. Terlihat lubang anus dan periksa apakah mekonium sudah keluar. Kalau belum, diobservasi. Biasanya mekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir. Lihat dan raba alat kelamin luar. Tanyakan pada ibu, apakah bayi sudah kencing? Sudah 1 jam kan? Sudah kencing dah. Ya. Bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan. Tidak apa-apa ini. Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis. Pastikan bayi sudah kencing dalam 24 jam setelah lahir. Dilihatnya penis itu. Ada tidak lubangnya itu ya, uretranya di pangkal, di ujung penis. Kalau tidak ada cari di bawah mungkin, atau di atas ya. Ada kelainan berarti ya. Dilihatnya ya. Terus dilihat juga skrotumnya ada tidak? Diraba 1 atau 2. Kalau 2, kalau 1 di mana satunya ya. Jadi cari benar ya. Dilihat kalau jatuh dia di bawah kolong. Intermezzo ya supaya tidak ngantuk. Setelah itu timbang bayi, berat bayi normal 2,5 sampai 4. Kalau kelebihan itu nanti di ini ya. Kita lihat dulu kalau terlalu berat, lihat ibunya ada penyakit dak. Timbang bayi dengan menggunakan selimut. Nah, ini di sini tulis menggunakan selimut. Di situ tadi ini di buku loh ini 2020. Di sini belum dirubah mungkin ya. Jadi dalam keadaan telanjang tapi cepat harusnya. Setelah itu mengukur panjang dan lingkaran kepala. Panjang lahir normal 48 sampai 52 cm, lingkar kepala 33 sampai 37 cm. Selanjutnya memeriksa ini menilai cara menyusu, dilihat nih ya, minta ibu untuk menyusui bayinya. Kita lihatnya, Bu, susui dulu, Bu. Nggak di ponten, bukan ya. Jadi dilihat dalam hati aja itu, dinilai ya. Kepala dan badan dalam satu garis. Jadi benar dak ibu posisi itu? Benar dak ibu posisi ibu itu? Kepala dan badan dalam satu garis lurus ya. Bayinya pasti menghadap payudara, memang menghadap ke atas ya. Menghadap payudara, ibu mendekatkan bayi ke tubuhnya. Dekatkan, ibunya yang nunduk. Setelah itu bibir bawah membuka lebar sehingga
sehingga bagian besar areola berada di dalam mulut bayi, menghisap dalam dan pelan, kadang disertai berhenti sesaat. Tidak langsung nyut ngisap, dia tidak bisa stop. Dia hisap, diam dulu, ngisapnya lagi, diam dulu ya. Bayangkan bayi lah masih baru lahir lah pintar. Nah, dia puting susu. Lanjut. Setelah itu, setelah diperiksa tadi, pemeriksaan fisik tadi, pemeriksaan refleks sekarang. Beberapa gerak refleks diantaranya breathing refleks atau refleks berupa menghirup dan menghembuskan napas secara berulang. Perhatiinlah bayi itu. Kalau bayi itu kadang menghirup, katanya berulang-ulang. Ayo blink. Nanti kalau ada soal, misalnya, kalau soal mata pasti ayo ya. Ayo blink refleks. Kalau kita misalnya nggak tahu, jadi bisa misalnya kita belum tahu, tapi kita bisa mendekati kalau ayo mata, oh ayo ini pasti yang benar ya. Ayo refleks yaitu refleks menutup dan mengejapkan mata. Refleks ini untuk melindungi mata, bertahan secara permanen. Jadi tidak ada sesaat nih. Coba kita sampai tua menutup mata, mengejapkan mata, buka mata ya. Ketiga, pupillary refleks yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang dan membesarkan pupil mata pada lingkungan yang gelap. Perhatikan kita juga kalau terang kita kecilkan kan pupilnya. Kalau gelap kita besarin ya. Keempat, routing refleks yaitu refleks berupa memalingkan pipi ke arah rangsang tentuan dan akan melemah setelah usia 6 bulan. Kita taruh tangan kita di pipinya, pasti dia mencari ya, mencari. Sucking refleks yaitu refleks menghisap. Sudah mencari, dia dihisapnya ya. Refleks menghisap benda yang ditempatkan di mulut dan akan berubah setelah beberapa bulan melalui pengalaman. Lanjut. Hebat ini. Swallowing refleks itu refleks menelan. Sudah dicarinya, dihisapnya, setelah itu ditelan ya. Yang memungkinkan bayi memasukkan makanan bersifat permanen, ya pastilah sampai tua ya. Tetapi berubah melalui pengalaman. Pastilah kalau ada ditelan ya. Ketujuh, Babinski refleks, yaitu berupa jari kaki yang mencekram ketika, bukan etika ini, kurang K ini, ketika bagian bawah kaki diusap dan akan menghilang dalam waktu 8-12 jam. Lihatlah baik itu kalau kita kita usap itu dia langsung mencekram ya kakinya itu. Grasping refleks yaitu berupa jari-jari tangan mencekram benda yang di sekitar yang disentuhkan ke bayi dan akan menghilang dalam waktu 3-4 bulan. Grasping refleks ya. Selanjutnya menentukan usia kehamilan. Ini kita ambil yang paling sederhana ini. Teknik penentuan usia kehamilan berdasarkan hari pertama head, H plus 7 ini sudah tahu semua, B kurang 31, T plus 1. Jadi hari pertama head, H ditambah 7, bulan head terakhir, dan tahun terakhir. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya pemberian imunisasi hepatitis B. Kapan diberikan? Imunisasi hepatitis B untuk mencegah infeksi hepatitis B pada bayi, terutama jalur penularan dari ibu ke bayi, karena ini alasannya ya, karena sebagian ibu hamil merupakan carrier hepatitis B. Penularan dapat terjadi secara vertikal. Vertikal itu penularan dari ibu ke bayi pada saat persalinan, dan horizontal penularan dari orang lain. Jadi bukan dari ibunya saja bisa terjadi. Hepatitis B diberikan intramuskuler pada paha kanan. Nah ini salah lagi, kanan bayi setelah keadaan bayi stabil. Melindungi sekitar 75% bayi dari penular hepatitis B. Vaksin hepatitis B diberikan 2-3 jam setelah pemberian vitamin K1. Kalau dulu kan 1 jam ya, sekarang 2-3 jam. Lanjut. Pemantauan BBL setiap 90 menit sampai 6 jam. Jadi bidan-bidan jangan. Sudah lahir ibunya tidak apa-apa suruh balik. Ya, sampai 6 jam juga masih dipantau. Lakukan pemantauan stabilisasi kondisi bayi setiap 1 jam. Waspadai tanda-tanda bahaya. Jadi ibunya sudah dikasih tahu juga tanda-tanda bahaya bayi ya.
Tanda-tanda bahaya pada periode ini, napas cepat, lebih dari 60 kali per menit atau 40 kali per menit ya. Napas lambat, kurang dari 40 kali per menit. Sesak napas, sukar bernapas ditanda dengan berhenti, tarikan dinding dada saat inspirasi menghirupkan. Katanya ya, dilihatnya per tiap 1 menit, jangan kiro-kiro bae, tidak bisa kiro-kiro. Lanjut. Denyut jantung kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Gerakan bayi berulang atau kejang, lihat ini ya, kalau bayi kejang itu beda. Demam lebih dari 37,5 derajat Celcius atau hipotermi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Perubahan kulit misalnya biru atau pucat, malas atau tidak bisa menyusui, rujuk bayi ke paskes yang mampu menangani. Jangan sampai terlambat, malu kita. Kita sudah MU ya, malu kita. Lanjut. Oh, kalau ini belum ya, belum MU ya. Lanjut. Perawatan neonatus, yang tadi perawatan neonatus tadi sudah ini ya. Lanjut ya. Perawatan neonatus setelah lahir 6 jam sampai 28 hari. 6 jam sampai 28 hari itu neonatus. Menjaga bayi tetap hangat, tetap ya harus diperhatikan benar. Pemeriksaan neonatus menggunakan MTBM. Pelajari cara pengisian formulir MTBM. Ini di puskesmas ada ini. Mungkin di kampus juga sudah dikasih ya. Penilaian dan klasifikasi. Keempat, kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Lanjut. Waktunya 1 jam ya. Kalau ini apa? Sudah habis waktu, tolong admin MC ngabari ya. Menjaga bayi tetap hangat, jelaskan kepada ibu agar bayi tetap hangat, selimuti dan pakai topi. Bayi harus rawat gabung dengan ibunya. Jika telapak kaki bayi teraba dingin, letakkan bayi di dada ibu, periksa suhu badan bayi. Panggillah bidan ya. Jaga ruangan tetap hangat, suhu ruangan 22 sampai 28. Ini 28. 22 ini dingin, dingin. Kalau dokter anak bilang 27 ya, 27 sampai 28 derajat Celcius. Lanjut. 22 ini tidak dingin nih, tapi di buku seperti ini. Pemeriksaan neonatus menggunakan manajemen terpadu bayi muda. AC itu kadang berbeda ya. Misalnya Daikin itu 26 sangat dingin. AC yang merek lain mungkin sudah panas ya. Pemeriksaan neonatus menggunakan manajemen terpadu bayi muda. Pemeriksaan neonatus menggunakan formulir BBL dan dilanjut dengan menggunakan formulir MTBM untuk bayi muda sehat maupun sakit. Pemeriksaan dilakukan saat sebelum neonatus dipulangkan dan pada saat kunjungan ulang. Pelajari sendiri ya cara pengisian formulir pencatatan bayi muda. Tinggal nulis bayi apa yang di tertera itu kita jawab ya. Lanjut. Aspek pertumbuhan yang perlu dipantau. Pantau lingkaran kepala dengan melakukan plotting hasil pengukuran pada grafik LKWHO. Ini ada di buku KIA ini, buku KIA di bagian belakang. Mungkin di kampus sudah juga ya dikasih ya. Kenaikan berat badan, panjang atau tinggi badan dan lingkaran kepala. Kita lihat di sini umur 0-3 bulan. Kenaikan berat badan per hari 30 gram. Kenaikan berat badan per bulan sekitar 900 gram. Pertambahan panjang badan 3,5 ya per bulan, bukan per hari. Kalau 3,5 per hari gawat ya, per bulan. Pertambahan lingkar kepala per bulan 2 cm. 36 bulan, kenaikan berat badan 20, 69 bulan 15 gram, 12 bulan 12 gram per hari, 1-3 tahun 8 gram, 6 bulan 6 gram per hari. Kalau per bulan 0-30 bulan 900 artinya sekitar hampir 1 kilo, ada yang 1 kilo ya. 3-6 bulan agak menurun 600 gram per bulan. 6-9 bulan 450, 9-12 bulan berkurang oleh 300, 1-3 tahun 200, 4-6 tahun 150.
Kalau 0,3 bulan 900 sampai setahun, kebesarnya bayinya ya, jadi berkurang. Pertambahan panjang badan per bulan juga ini 0,3 bulan 3,5 cm, 36 bulan 2 cm, 69 bulan 1,5 cm, 12 bulan 1,2, 13 tahun 1 cm, 46 tahun 3 cm. Ini cuma sekedar patokan gambaran. Jadi taruhlah ini di dinding ya, ditaruh dinding supaya tahu. Kalau dilihat terus lama-lama hafal kita. Pertambahan lingkar kepala cm per bulan juga. Kalau lingkar kepala per hari gawat ya, hidrosepalus. 0,3 bulan 2 cm, 36 bulan 1, 69 bulan 0,5, 13 tahun 0,5 cm, 46 tahun 1 cm per tahun. Per tahun ya. 4 sampai 6 tahun. Lanjut. Nah, ini harus hati-hati, lihat benar ini. Klasifikasi ikterus. Ikterus berat 80% ikterus akibat penumpukan bilirubin atau hasil pemecahan sel darah merah. Sebagian lagi karena ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi. Lanjut. Nah, ini ya. Klasifikasi ikterus, cara mengklasifikasi ikterus. Jadi diperhatikan benar, normal enggak ini ya? Kalau tanda dan gejala timbul kuning pada hari pertama, baru lahir sudah kuning dia. Atau kurang dari 24 jam setelah lahir, atau kuning pada umur lebih dari 14 hari, kurang dari hari pertama sampai 24 jam ya, setelah lahir kuning. Atau umur lebih dari 14 hari, atau kuning sampai telapak tangan dan telapak kaki. Seluruhnya kuning. Nah, ini sudah ikterus berat. Bukan kita yang mengobati, tetapi kita harus tahu ya. Harus tahu. Kita mesti punya pengetahuan supaya bisa merujuk. Tindakan pengobatan cegah agar gula darah tidak turun, ini pengetahuan ya. Dokter tetap melakukannya. Nasihati agar menjaga bayi tetap hangat, ini kita ya kasih tahu selama dalam perjalanan, rujuk segera. Tidak bisa harus dirujuk. Rujuk ini jangan suruh dia sendiri, kita ikut ya. Kalau tanda gejala timbul kuning pada umur 24 jam, jadi lebih 24 jam sampai dengan 14 hari, dan kuning tidak sampai telapak tangan dan telapak kaki, tidak sampai telapak tangan dan telapak kaki, itu klasifikasi ikterus. Tindakan pengobatan, lakukan asuhan dasar neonatus, menyusu lebih sering, beritahu kapan kembali, dan kunjungan ulang 1 hari. Tetap lapor ke dokter. Pokoknya kalau ini sudah misalnya dia konsul ke kunjungan ulang, ya sudah kasih tahu, dirujuk ke puskesmas ya. Kalau tidak ada kuning, ya tidak ada ikterus. Lakukan asuhan dasar neonatus biasa. Lanjut. Diare bisa juga ya. Berak encer, diare sudah tahu semua kita berak encer dan sering. Ada perubahan konsistensi lebih cair dan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oh, yang tadi ikterus tadi katanya yang ada di situ di buku dokter mengatakan tidak usah pakai rumus Kramer lagi, tetapi di buku masih ada ya. Masih ada rumus Kramer itu. Jadi kita pakai semualah ya. Tanda-tanda bayi dehidrasi. Pastilah gelisah, rewel, seperti kelaparan kan ya. Jika dehidrasi berlanjut, bayi menjadi letargis atau tidak sadar. Mata cekung. Jika kulit perut dicubit akan kembali dengan lambat. Kalau bidan tidak tahu, kita tidak tahu ini, kita biarin, tidak usahlah tidur, biarlah dia. Sudah rewel, sudah gelisah, dia rewel. Tidak bingung bidannya, sudahlah, tidak apa-apalah. Tidak dicubit dulu perutnya ya. Kalau kita cubit sudah tidak kembali atau kembali dengan lambat, cepat-cepatlah kasih dilaporkan dengan dokter atau dikirim ke paskes. Lanjut. Paskes yang lebih lengkap. Klasifikasi diare, tanda gejala. Ini klasifikasi. Bergerak bila dirangsang tidak bergerak atau letar. Kalau tidak dirangsang tidak bergerak atau diem memang ya. Mata cekung, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Diare dengan klasifikasi berat
harus segera dirujuk, ASI tetap diberikan. Ini yang berat ini. Jaranglah terjadi ini ya. Aneh juga kita begini. Terdapat 2 atau lebih tanda. Baik gelisah, rewel, cubitan kulit perut kembali lambat. Jika terdapat klasifikasi berat lainnya, rujuk. Lakukan asuhan bayi muda, beritahu kunjungan ulang 1 hari. Diperhatikan ya, jangan sampai jarang terjadi nih, cuman ada ya. Lanjut. Diare tanpa dehidrasi, ya, bukan tidak berarti diare juga tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat atau ringan. Ya, tidak lah ya. Lakukan asuhan dasar bayi muda, beritahu kunjungan ulang 1 hari. Ini untuk MTBM sudah ada kan di kampus ya? Ya, belangkonya itu dipelajari tidak MTBM dengan MTBS. Adik-adik, ibu-ibu. Halo? Di puskesmas Sudah udah ini. ada, Bu. Di puskesmas udah Oh ya, di puskesmas disosialisasikan. ada. Lali lo dok bidan nih. Puskesmas biasa gawe itu ya. Ya lupa ini bahwa ini sudah bidan semua. Memeriksa ini selanjutnya ya. Sebelumnya tadi apa selanjutnya? Sebelumnya tadi. Oh sudah ya. Lanjut. Klasifikasi memeriksa status HIV. Seluruh ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan HIV. Triple eliminasi. HIV, setelah itu sipilis dan hepatitis B. Itu dilakukan semua ya. Dilakukan pada bayi yang tidak dalam perawatan HIV. Tanya kepada ibu yang membawa bayi muda, apakah ibu pernah dites HIV? Lihat di buku KIA. Pernah. Mana bukunya? Kalau tidak tulis bidannya kan kita ragu. Tapi ibunya tahu bahwa itu tes HIV. Jadi seluruh bidan, apa yang dilakukan harus ditulis. Tapi kadang-kadang ada yang tidak ditulis ya. Oleh karena apa? Oleh karena sambil meriksa, sambil ada ini panggilan di HP, WA ya. Jadi tinggalkan dulu itu. Silentkan dulu kalau sedang kerja. Cara memeriksa status HIV, apakah ibu pernah tes HIV? Kita tanya, sudah pernah tes HIV sambil lihat buku KIA. Jika pernah, apakah hasilnya positif atau negatif? Jika hasilnya positif ini, ibu sudah minum ARV enggak, Bu? Sudah, kata ibunya. Berapa lama, Bu? Minimal kan 6 bulan ya. Apakah ibu sudah meminum ARV minimal 6 bulan? Apakah bayi pernah mendapat ASI atau masih menerima ASI? Lanjut. Kalau positif ya. Jika status ibu dan bayi tidak diketahui atau belum dites HIV virologis untuk bayi mulai usia 6 minggu, ya. Ini harus di seluruhnya diperiksa ini. Yakin ya diperiksa semuanya. Tapi ada yang tidak diperiksa. Jika ibu belum dites, tulis tanda negatif di kolom klasifikasi di buku di formulirnya ya. Jika ibu menolak, tulis penolakan. Aku tidak mau, itu tulis penolakan. Dalam kolom tindakan pengobatan, bila perlu suruh tanda tangan dia ya. Nanti kita yang disalahkan tidak tes HIV. Ini ada Permenkes 2090 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Kalau dia nolak, suruh tanda tangan. Jika ibu bersedia, tulis pemeriksaan HIV dalam proses. Jika ibu jadi baru mau diperiksa ya, oleh karena tidak diketahui tadi. Jika ibu sudah dites, tentukan HIV positif atau negatif, dan lanjutkan penilaian sesuai formulir dan tentukan klasifikasinya. Ini yakin bidan-bidan di puskes sudah paham ini. Lanjut. Klasifikasi status HIV atau cara mengklasifikasi. Tanda atau gejala, bayi dengan tes HIV positif. Klasifikasi infeksi, jadi bayi dengan tes HIV positif, ini termasuk klasifikasi HIV, infeksi HIV terkonfirmasi. Tindakannya infeksi HIV terkonfirmasi, rujuk ke RS, puskesmas rujukan ARV, untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Kalau tanda gejala ibu HIV positif dan bayi HIV negatif, ibunya positif, bayinya negatif, serta masih minum ASI, atau berhenti menyusui kurang dari 6 bulan, 6 minggu ya, atau ibu HIV positif dan bayi belum tes, klasifikasinya terpajan HIV.
Rujuk juga ke RS atau puskesmas rujukan ARV untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Jika bayi belum dites, rujuk untuk tes HIV. Ibu HIV negatif atau tidak terdapat gejala, atau ibu belum tes HIV. Jadi jangan yang dites ya. Mungkin bukan infeksi HIV, tangani infeksi lainnya jika ada. Jika ibu belum tes HIV, anjurkan untuk tes. Janganlah harus dites semua lah ya. Seluruh puskesmas sudah ya. Halo Bun, halo Bu, Ya, izin bertanya Bu. ya silakan. Tadi kan ada pembahasan tentang yang ASI eksklusif Bu ya. Nah terus Ya. kalau misalnya kita kan waktu pasien itu kan lahiran di klinik saya misalnya Bu ya. Nah terus sudah itu kan kita kasih konseling tentang ASI eksklusif. Iya katanya kan pas kita melakukan kunjungan ke rumahnya sekitar 4 hari atau sampai 6 hari, ternyata ibunya tadi tuh tidak ASI eksklusif Bu. Alasan dia tadi katanya ASInya kering. Nah, gimana kalau menghadapi kasusnya itu Bu? Padahal sudah dikasih tahu, ibaratnya sudah komplain tentang ASI eksklusif CEC ini masih alasan dia tuh katanya udah ASInya sudah berapa hari dicoba katanya nggak keluar katanya ASInya. Ya. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan informasi waktu ANC. Ibu-ibu ini memang suka begitu ya. Males dia atau dia kurang paham. Lihat di buku KIA itu, makanan untuk ibu hamil ya, ada kan di situ di lembar berapa itu. Nah, dikasih tahu bahwa ibu hamil ibu menyusui itu harus makannya nasinya sekian. Memang susah memberi informasi. Ada ibu-ibunya yang malas, sayur sekian, berapa mangkok, terus lauk-lauk hewani dan nabati ya. Air minum juga. Jadi minum air putih itu berapa liter ya? 3 liter lah, 2-3 liter. 12 gelas sampai dengan 16 gelas. Dijelaskannya ke ibunya. Bu, nanti ibu kan habis menyusui. Minum itu harus 16 gelas misalnya, 12 gelas ya, minimal itu. Taruh dulu Bu di ceret Bu, air yang 12 gelas itu, 16 gelas ya, 16 gelas itu. Nah, kalau itu habis berarti ibu cukup minum airnya. Kalau tidak cukup berarti. Jadi bukan hanya makan nasi yang dengan gizi seimbang baik. Jadi airnya juga air putihnya, air masak itu memang perlu ya. Setelah itu memang kadang-kadang bidan sudah ngasih tahu manfaat ASI eksklusif itu apa, kolostrum itu apa. Memang harus payah menjelaskan ya. Kalau ibunya tetap bandel ya kita susah. Sudah kita jelaskan seluruhnya. Manfaat dari ASI eksklusif kita jelaskan. Cara supaya ASI kita banyak kita jelaskan. Waktu ANC itu. Kalau sudah partes, sudah menyusui susah. Persiapan ASI itu waktu ANC. Jadi waktu ANC itu seluruhnya ibunya sudah dikasih tahu informasi. Tanda-tanda persalinan sudah dikasih tahu. IMD sudah dikasih tahu. Cara makan sudah dikasih tahu dan lain-lain. Sehingga waktu dia nifas dia sudah tahu, paling tidak kita cuma memberi masukan ya. Kalau sudah ibunya tidak mau kita tidak bisa memaksa, tapi kita tetap dengan sabar memberikan informasi ke ibunya. Begitu Ibu? Iya, berarti kalau nutrisi ibu nifas tidak terpenuhi berarti bisa keringinan ASI ya Bu ya? Iya bisa. Tapi kalau ibunya bertekad, macam anak ibu ya, anak ibu itu sangat kurus, sangat kurus. Tapi dia bisa ASI eksklusif. Oleh karena sudah kita jelaskan, dia ASI eksklusif benar. Kurus nian tapi. Peptide Bu Is. Dia ASI eksklusif. Jadi dari ANC, kalau sekarang susah sudah dari ANC. Kan Ibu KIA ada kan? Menu makanan untuk ibu nifas ada, untuk ibu hamil ada.
lebih banyak lagi ya. Susah memang. Jadi bidan itu memang berperan dalam pemberian informasi. Kalau informasi itu tersebar ya kita jelaskan, ya nanti ibunya kan menjelaskan dengan temannya lain. Bayangkan kalau seluruh ibu hamil, ibu menyusui tahu dengan bagaimana cara makanan seimbang itu, cara merawat bayi dan lain-lain, alangkah hebatnya ya, hebat bidannya ya. Nah itu perlahan-lahan kita lakukan, tidak bisa. Oleh karena tingkat pendidikan masyarakat kan ibu-ibu berbeda ya. Ya. Iya, terima kasih. Ada yang Bu. lain? Yuk sama-sama. Ada yang lain? PI jangan lupa ya. PI ini penting ini. Di puskesmas seluruh ibu hamil tes HIV. Di puskes. Iya, Bu. Oh, seluruhnya. Kalau ibunya ada yang tidak mau ibunya. Ada yang nolak, Bu. Ada yang nolak. Ya, kalau nolak itu tadi tulis di penolakan. Tidak salah kita lagi jadinya. Iya, Bu. Ya. Ada tidak yang HIV ibunya sepanjang ini? Belum ketemu, Bu. Belum ya? Alhamdulillah ya. Ada yang lain? Sudah 8:30 ini ya. Ada yang lain? Sampai mana ya kita tadi ya? Sampai HIV ya. Ada yang mau tanya yang lain? Bu, kalau pasien yang terpapar HIV, berarti ibunya nggak bisa menyusui ya, Bu? Kalau HIV, ibunya tidak menyusui, cuman boleh ASI perah. Yang merahnya boleh ibu, tapi tetap dengan APD yang benar ya. Setelah itu yang ngasih bukan ibu, keluarga atau perawat bidan. Boleh tetap. Berarti lewat dot Ya. kayak itu ya? Kok apa di sendok? Jangan dot, sendok. Ya, sendok. Oleh karena kalau dia ngisep nanti ada luka, masuk langsung kan? Iya. Masuk ke bayinya. Itu. Dinas di mana, Dek? Di Puskes, Bu. Puskes ya. Puskes mana? Di Oku Timur, Bu. Oh, Oku Timur, ya ya. Jadi kalau bayi dari ibu yang bukan HIV biar tidak apa-apa ya. Pelayan neonatus esensial saat lahir biasa. Kalau bayi dari ibu suspek atau terkonfirmasi, oh kok ini COVID ya. Kalau bayi dari ibu HIV mendapat ARV profilaksis pada usia 6-8 minggu bayinya. Kalau sudah diperiksa. Jadi kalau HIV ibunya langsung serah lapor dengan dokter lah ya. Biasanya kalau sudah tahu positif kita bukan di rumah bidan kan. Biasanya langsung melahirkan di rumah sakit. Tapi bidan juga harus tahu bidannya. Ada yang mau tanya lain? Kalau Mak tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Iya. Mudah-mudahan materi yang diberikan ya dapat bermanfaat dan adik-adik bisa membaca kembali. Kalaupun adik pengen bukunya, buku ini bisa loh, Dek, di internet ada bukunya ini. Bisa di print sendiri. Buku tahun 2020. Pelayanan neonatus esensial. Cari aja di situ. Jadi ini yang baru kan, agak-agak berbeda dikit.